Mari kita buka Alkitab kita dalam ibadah ucapan syukur mengawali tahun yang baru. Hari ini tanggal 1 Januari 2026. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 2-6. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari yang luar biasa ini, saya akan bicara tentang memasuki tahun baru bersama dengan Tuhan. Memasuki tahun baru bersama dengan Allah. Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita, dan kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau langkah kita dituntun oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbing, maka saya dan saudara pasti akan berada dalam pertolongan Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Kita akan baca ayat ini berganti-gantian sampai tiba di ayatnya yang ke-6, saudaraku. Ulangan 8 ayat 2 sampai 6, firman Tuhan berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Membiarkan engkau lapar dan membiarkan engkau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka supaya kau bisa bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allah dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia." Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat 6 ini. Saat itu bangsa Israel telah sampai di ujung perjalanan. Sudah sedikit lagi mereka menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian. Tanah perjanjian sudah ada di depan mata. Tapi sebelum mereka menginjakkan kaki, mereka menjejakkan kaki mereka di tanah perjanjian, Musa meminta mereka suruh nengok ke belakang dulu. Musa meminta bangsa Israel ini untuk coba lihat ke belakang dulu sejenak. Tanah perjanjian sudah di depan mata, tinggal melangkah saja. Tapi sebelum melangkahkan kaki masuk tanah perjanjian, Musa bilang, coba kalian kita ingat dulu. Coba kita sejenak ingat dulu ke belakang kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sama seperti saya dan saudara, kita sekarang sudah ada di tanggal 1. Coba kita mengingat kembali, kita melihat ke belakang, tentu bukan lihat masalah. Kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kita lihat bagaimana karya Tuhan atas hidup saya dan saudara. Kenapa saya dan saudara harus mengingat apa yang telah Tuhan lakukan di belakang kita di tahun yang lalu? Kita akan lihat, yaitu yang pertama, pengalaman bersama dengan Tuhan akan membuat iman itu tumbuh. Kenapa kita harus lihat ke belakang? Karena pengalaman bersama dengan Allah itu membuat kerohanian kita makin tumbuh di dalam Tuhan. Ulangan 8 ayat 2, di situ dikatakan begini, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak."
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Kata firman Allah, selama 40 tahun di padang gurun. Jadi iman tidak timbul dari pengetahuan, tapi iman timbul dari pengenalan akan Tuhan, dari pengalaman bersama dengan Allah. Iman tidak muncul karena kita pintar, karena kita berpengetahuan, tetapi terkadang iman itu muncul justru ada di tengah tekanan, tetapi bersama dengan Allah kita bisa melalui. Jadi yang pertama, pengalaman bersama dengan Tuhan akan menumbuhkan iman, membuat iman saya dan saudara makin kuat di dalam Tuhan. Otot kita ini perlu olahraga untuk apa? Mengencangkan dan menguatkan otot-otot jasmani. Saya dan saudara, kita lihat misalnya orang pergi masuk ke gym itu, mereka angkat beban-beban untuk supaya otot terlihat sehat. Otot-otot ini terlihat begitu luar biasa, terlihat kuat, bahkan otot-otot mereka terbentuk dengan bagus. Harus mengangkat beban yang berat, saudara. Mulai dari 5 kilo, naik lagi 10 kilo, terus begitu terus. Kenapa? Supaya otot-otot jasmani mereka itu kuat. Tapi kita lihat di sini, tantangan persoalan juga itu menguatkan otot-otot iman kita. Ada masalah itu menguatkan otot-otot iman saya dan saudara, supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Jadi pengalaman bersama dengan Allah akan membuat iman rohani kita makin kuat di dalam Tuhan. 40 tahun kata firman Allah, pakaianmu tidak goyah, pakaianmu tidak sobek, haleluya. Bahkan kakimu pun tidak bengkak karena terkena asam urat. Tidak ada. Mereka sehat walafiat, mereka dipelihara Tuhan, haleluya. Yang kedua, mengapa kita harus mengingat akan apa yang sudah terjadi di tahun yang kemarin? Yang pertama adalah pengalaman itu membangun iman kita. Dan yang kedua, betul akan ada pergumulan di depan kita, tetapi Allah selalu menyertai saya dan saudara. Kenapa kita harus ingat pertolongan Tuhan di hari kemarin? Kita sudah ada di tahun yang baru nih. Tahun ini juga punya pergumulan. Tetapi bukankah kita ingat pertolongan Tuhan yang kemarin? Jadi tahun kemarin Tuhan tolong saya, Tuhan tolong keluargaku, maka aku percaya juga tahun ini Tuhan akan beserta dengan. Dan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun seterusnya, Allah akan selalu bersama dengan kita. Bukankah Dia Allah Immanuel? Dia Allah yang selalu menyertai saya dan saudara. Jadi tahun kemarin, kita ingat tahun kemarin, oh Tuhan sudah menyertai saya sepanjang tahun 2025. Kenapa aku harus takut? Tahun ini juga pasti Tuhan akan menyertai. Itulah yang saya katakan kepada saudara. Jangan karena masalah hari ini membuat kau lupa kebaikan Tuhan hari kemarin. Jangan karena persoalan yang kau hadapi, pergumulan yang kau hadapi hari ini, membuat engkau lupa akan pertolongan Tuhan di hari kemarin. Jadi Dia Allah yang menolong kita di hari kemarin, Allah yang sama juga akan menolong kita hari ini. Dan akan terus, hari-hari seterusnya, Dia akan terus menyertai kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah tetap sama baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang luar biasa. Jadi kita berpegang teguh pada. Betul akan ada pergumulan, tetapi Allah tetap sertai kita. Ulangan pasal 8 ayat 4, firman Allah berkata, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan, selama 40 tahun mereka dipelihara Tuhan. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Betul mereka ada di padang belantara, ada di padang gurun dalam perjalanan yang sangat luar biasa itu. Tetapi penyertaan luar biasa, pertolongan Allah begitu sempurna atas bangsa ini. Pakaian mereka tidak menjadi rusak, sehingga mereka tidak harus gonta-ganti pakaian
selama 40 tahun. Bayangkan, baju mereka aman, baju mereka terpelihara. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya pakaian, tetapi kesehatan mereka juga terpelihara. Kaki mereka, kalau mau dipikirin, setiap hari jalan loh ini, jalan, setiap hari jalan. Setiap hari jalan. Ada di mana masa mereka istirahat cari Tuhan sembahyang. Tetapi sebetulnya mereka jalan terus. Selama 40 tahun jalan kaki. Kita bisa bayangkan itu. Kita jalan saja dari Jalan Baru ke kilometer 10 itu sudah capek luar biasa. 40 tahun kata firman Allah. Mereka jalan terus. Tapi bayangkan pakaian mereka tidak pernah rusak, tidak pernah koyak, tidak pernah sobek dan lain sebagainya. Firman Allah tidak berkata maka rusaklah baju mereka sehingga mereka mampir di salah satu supermarket yang ada di padang pasir. Mereka singgah dan berbelanja untuk tukar baju. Tidak. Baju mereka utuh dipelihara Tuhan. Wah, 40 tahun. Sudah berapa banyak pasang baju yang kita beli 40 tahun. Ini kita tiap tahun berganti pakaian terus. Masuk Natal ganti warna, masuk Natal ganti warna, ganti seragam terus. Kita ganti seragam 1 tahun, ganti terus baju. Mereka 40 tahun dipelihara Tuhan. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Kaki mereka tidak bengkak karena terkena asam urat. Oh tidak, kaki mereka sehat walaupun dalam perjalanan. Jadi betul ada tantangan. Tahun 2026 ada pergumulan, tetapi bersama dengan Allah kita terpelihara. Kita akan dipelihara Tuhan, kita akan dijaga Tuhan. Pakaian yang tidak koyak, kaki yang tidak bengkak, bukti pemeliharaan Tuhan. Asal saya dan saudara cari Tuhan. Tetapi kau cari Allah, kau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memeliharakan apa? Roti makananmu, air minumanmu, dan sakit penyakit akan dilalukan daripada. Tahun 2025 tahun kemarin kita tidak ada tuh yang sakit parah-parah. Saya tidak mendengarnya. Kita semua dijaga Tuhan. Kita semua terpelihara oleh Tuhan. Jadi ini bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan luar biasa. Yang ketiga, Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 5. Mengapa kita harus mengingat hari kemarin bersama dengan Tuhan? Yang berikut yang ketiga, Ulangan 8 ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Setiap peristiwa adalah alat Tuhan untuk mendewasakan. Hari kemarin adalah alat Tuhan untuk mendewasakan kita. Ada pukulan, ada cambuk, ada teguran, itu biasa. Seperti bapa menegur dan menasihati anaknya. Kata firman Allah, setiap peristiwa adalah cara Allah untuk mengajar dan mendidik kita. Kita melihat tahun kemarin, kita merenungkan. Betul, ada pukulan Tuhan, ada hajaran Tuhan. Tapi kita bersyukur supaya kita masuk tahun yang baru hidup lebih baik lagi. Tadi malam ayat 12 saya juga tersentak hati mendengar ayat daripada Ibu Yuli yang dibacakan itu. Karena Allah telah menghajar aku begitu hebat. Itu ayat tadi malam. Luar biasa. Kenapa? Fungsinya supaya kita ingat pada Tuhan. Supaya kita tidak salah melangkah. Ganjaran itu penting. Anak yang kukasihi, maka yang kutegur dan kuajar. Mengingatkan dia, jangan lakukan itu salah. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setiap peristiwa merupakan apa? Di dalamnya ada didikan Tuhan. Tidak usah kita melihat bahwa tahun kemarin saya hadapi begini, saya hadapi begini. Kita bersungguh, kita salahkan Tuhan, kita salahkan istri, kita salahkan suami, gak perlu. Itu introspeksi diri bahwa Allah sedang mendidik saya dan saudara. Apa yang kita alami tahun kemarin, entah sakitkah, entah pergumulankah, saudara ambil itu sebagai satu pelajaran bahwa Tuhan sedang mendidik kita. Supaya kita masuk tahun 2026 hidup makin lebih baik,
hidup makin lebih benar, dan kita makin kuat di dalam Tuhan. Setiap peristiwa, saudara renungkan tahun kemarin, perjalanannya itu panjang, saudara. Bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara terkatung-katung. Mereka hanya tak putar di situ. Allah sedang mendidik mereka, karena bangsa ini bersungut, suka bersungut. Allah didik mereka sehingga mereka berputar-putar mengitari, dan bahkan mereka lama sekali dalam perjalanan di padang gurun itu. Ini bentuk didikan bagi saya dan saudara. Jadi mendidik kita supaya kita hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Kita makin setia, kita makin dewasa di dalam Tuhan. Kita makin dewasa rohani. Saya dan saudara bukan anak-anak lagi, kita bukan bayi rohani lagi yang hanya memerlukan susu, tetapi kita memerlukan makanan-makanan keras untuk mendewasakan iman kita. Saudara bukan bayi rohani lagi, sehingga di tahun 2026 gembala harus semacam gendong saudara. Diam nah, diam. Susu, dia menangis susu nih. Jika di tahun kemarin suka curiga, suka sakit hati, tahun 2026 kita punya sikap hati lebih baik lagi, sikap hati lebih benar. Tahun kemarin malas sembahyang, malas melayani, masuk tahun 2026 kita lebih rajin melayani Tuhan. Dengan satu patokan, tak lama lagi Tuhan akan datang. Maranatha, Tuhan tak lama lagi akan datang. Jadi dengan kesadaran itu akan membuat kita hidup makin setia dengan Tuhan. Jadi setiap peristiwa itu adalah alat Tuhan mendidik kita untuk sampai tanah Kanaan. Ada jalan lain lebih dekat, tapi Allah tidak ambil jalan itu. Allah bikin mereka tak putar 40 tahun, lama sekali. Ada yang melahirkan dalam perjalanan, ada yang membesarkan anak dalam 40 tahun loh. Itu bukan waktu yang singkat. Kenapa? Allah didik mereka supaya begitu masuk tanah perjanjian, mereka benar-benar sudah takut akan Tuhan. Ada jalan yang lebih dekat, tapi Allah tidak pilih jalan itu. Allah sengaja bikin mereka berputar-putar, mendidik mereka. Saya dan saudara izinkan Tuhan untuk mendidik kita, seperti seorang bapa mendidik anak. Tadi mengajari supaya insaf. Kita sadar, kata insaf kita harus bertobat. Kita sadar, ampuni saya Tuhan kalau saya kurang setia, kalau saya kurang dalam hal memberi, dalam hal berkorban, dalam hal melayani saya masih kurang. Saya insaf. Jadi kita harus insaf dalam melayani Tuhan. Yang terakhir, kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan di hari kemarin? Ketaatan adalah jalan menuju pada keberhasilan. Ketaatan ini penting. Ulangan 8 ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat. Ulangan 8 ayat 6, firman Allah berkata, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allah, dengan hidup menuruti jalan yang ditujukannya, dan dengan takut akan Dia. Firman Allah berkata, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Jadi ketaatan ini penting. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Terkadang berkat Allah dia terhambat karena kita tidak taat. Jadi berkat Allah itu dia mengalir, berkat Allah dia kita terima kalau kita taat sama Tuhan. Kita dengar-dengaran, di pelayanan belajar dengar-dengaran. Kita harus mendengarkan orang yang telah dipilih Tuhan, orang yang punya semacam tanggung jawab khusus yang sudah ditetapkan oleh Allah. Entah itu dia hamba Tuhan, dia gembala, entah dia orang tua, kita harus taat dan mendengarkan mereka. Orang yang menuntun kita pada kerohanian, kata firman Allah, kita harus mendengarkan mereka 2 kali lipat. Kita harus mendengarkan apa yang ada, terutama pada firman Allah. Kita harus taat kepada Tuhan. Jadi kita introspeksi diri.
kita kembali evaluasi diri tahun yang baru. Seperti yang saya katakan tadi malam, apa gunanya tahun baru jika hanya berganti kalender tapi hidup tidak berubah? Kalau hanya berganti kalender, orang di luar sana pun bisa, itu biasa bagi mereka. Tapi bagi kita anak Tuhan, tahun baru adalah momen di mana kita hidup makin dekat dengan Tuhan. Jadi kita harus belajar dengar-dengaran. Kita dengar-dengaran orang tua, dengar nasihat orang tua. Kalau firman Allah sudah bilang Keluaran pasal 20, hormati bapak ibumu supaya lanjut usiamu. Jadi kalau tidak dengar orang tua bisa mati muda. 30 tahun Tuhan sudah panggil pulang. Tuhan tidak kasih umur panjang. Jadi karena itu dengar-dengaran. Dengar gembala, kita taat dalam ibadah melayani Tuhan. Jadi ada otoritas yang Tuhan sudah tentukan. Di gereja ada gembala, taati mereka. Karena tidak mudah bagi seorang hamba Tuhan, apalagi dia menjadi seorang gembala. Menjadi seorang hamba Tuhan itu panggilan yang tidak mudah. Itu lebih banyak kritiknya daripada masukan, daripada dorongan, daripada semangatnya. Itu hamba-hamba Tuhan. Karena itu saudara doakan gembala. Saudara doakan hamba-hamba Tuhan mereka yang melayani. Karena memang tidak mudah menjadi hamba Tuhan. Jadi ketaatan supaya umur panjang, kesehatan Tuhan berikan. Kita belajar menghargai orang tua. Jadi kalau tidak hormat orang tua, wah umur pendek. Tapi kalau kita dengar-dengar, maka ada berkat Tuhan. Kita bisa terima berkat Tuhan. Ada orang tua jasmani di rumah, bernama papa dan mamamu. Tapi ada orang tua rohani di gereja. Itu juga orang tua. Kami bersyukur saudara memanggil kami mama dan bapa. Wah luar biasa. Kalian memanggil kami bapak dan ibu gembala, kami bersyukur. Pertanda bahwa saudara menghargai kami sebagai hamba Tuhan. Saudara menganggap kami sebagai bapak rohani, sebagai mama rohani. Di rumah ada mama jasmani yang telah melahirkanmu, ada bapak jasmani, tetapi di gereja ada bapak dan orang tua rohanimu, bapak dan mama rohanimu, yang mendidik engkau, membawa engkau pada jalan takut akan Tuhan. Hormati mereka, hargai mereka. Tapi jangan lupa ada mama dan bapak di rumah, hargai juga dan dengarkan mereka, supaya umurmu lanjut. Tuhan Yesus memberkati tahun baru, hidup baru, melayani Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya, Tuhan Yesus.